warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Asia. Hari ini kita ada di forum sharing, forum berbagi tentang materi Ramadan, bulan ketaatan dan bulan perjuangan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini tidak asing lagi. Kaum muslimin memiliki kewajiban, itu adalah berpuasa. Ya, salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada kaum muslimin ketika masuk ke dalam bulan Ramadan itu adalah melakukan puasa 1 bulan penuh. Ya, sebagaimana di dalam ayat Allah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, luar biasa. Ayat ini adalah perintah kepada kita untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. Kepada siapa saja puasa ini? Kepada orang-orang yang dia telah balik, ya. Yang pertama dia sudah balik, yang kedua ya muslim, ya. Yang pasti dia adalah seorang muslim balik. Dia artinya dia bukan anak kecil lagi. Kemudian dia juga akalnya sehat, gitu ya. Maka ini adalah orang-orang yang mendapat seruan dari Allah, ya, untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. Apa hikmah dari puasa ini? Ya, hikmah dari puasa ini di dalam ayat tadi Allah mengatakan adalah menjadikan kita orang-orang mukmin ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini takwa menurut Imam An-Nawawi, beliau mengatakan ya, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, kalau kita membahasakannya itu adalah syariat Allah, gitu ya. Taat terhadap syariat Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang ada di dalam syariat Allah. Nah, jadi teman-teman, takwa yang dimaksud di sini adalah menerapkan Islam itu sendiri di dalam kehidupan. Kalau kita sebagai seorang istri, maka menerapkan Islam itu dalam kehidupan kita. Kewajiban kita sebagai seorang istri. Kalau kita sebagai seorang anak, maka menerapkan Islam itu dalam kehidupan kita. Kewajiban kita sebagai seorang anak. Nah, kalau kita itu sebagai hamba Allah, maka kewajiban kita itu adalah taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Siapa yang kemudian mendapatkan seruan, gitu ya, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa? Nah, yang pertama, seruan takwa ini adalah yang pertama kepada individu atau pribadi muslim, ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi, ya, kemudian mereka mengatakan bahwa bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, artinya apa? Ini adalah perintah kepada kita, kepada individu, gitu kan, untuk bertakwa kepada Allah dimanapun berada, baik itu di dalam kondisi keramaian ataupun di dalam kondisi yang sepi, gitu kan. Maka ketakwaan ini harus menjadi bagian dari kaum muslimin, ya. Kemudian menjauhi segala larangan-larangan Allah, senantiasa sadar, gitu ya, bagaimana hubungannya itu kepada Allah. Nah, makanya di sini momen Ramadan ini adalah momen yang sangat penting sebagai titik balik bagi kita sebagai seorang muslim untuk membentuk ketakwaan. Ya, misalnya dalam 11 bulan sebelumnya kita itu masih enggan, kita itu masih mau hijrah itu kapan ya mulainya, apa nanti sudah menikah, apa nanti ketika sudah punya anak, apa nanti ketika sudah tidak sibuk lagi, gitu kan, atau nanti ketika sudah tua.
Jadi ketakwaan yang pertama itu adalah ketakwaan individu, di mana seorang individu itu sadar dimanapun dia berada, dia harus menjaga ketakwaannya kepada Allah, kemudian senantiasa menjaga hubungannya kepada Allah, dan menjadikan Ramadan ini sebagai momen ya, atau titik balik bagi hijrahnya kita kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, apakah ketaatan terhadap ketaatan individu ini cukup? Ya, ternyata tidak. Ketaatan individu ini belum cukup ya, karena ketika seorang individu itu ketika dia keluar rumah, entah karena sebuah pekerjaan apa gitu ya, atau karena interaksi gitu kan, maka ini belum cukup ketakwaan itu hanya ada pada dirinya saja. Nah, tentu apa? Tentu ketika lingkungan itu kemudian juga belum bertakwa, maka ini juga akan mempengaruhi individu-individu tadi. Ketika dia mau baik ya, kemudian dia keluar gitu, entah itu bekerja ataupun melakukan muamalah yang lainnya, kalau kondisi di luar itu juga belum menunjukkan ketakwaan, maka akan sangat-sangat sulit bagi seorang individu itu ketika dia ingin bertakwa. Maka di sini misalnya mau bekerja, terus pekerjaan itu menuntut harus berpenampilan menarik gitu ya, tidak boleh menggunakan jilbab dan kerudung gitu kan, kemudian juga harus berdandan gitu kan. Nah, ini akan sangat-sangat sulit bagi seorang muslimah gitu ya, karena muslimah di sini punya kewajiban gitu kan, taat kepada Allah. Ketika dia keluar rumah, dia wajib menggunakan jilbab dan khimarnya gitu kan, dan ketika dia keluar rumah gitu kan, maka dia juga tidak boleh gitu kan berdandan berlebih-lebihan gitu kan, bertabarus. Nah, ini sangat-sangat kontradiktif gitu kan. Satu individu ingin baik, tapi ketika dia di luar, dia belum bisa gitu kan, karena lingkungan yang tadi dia juga belum menunjukkan ketakwaan gitu ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka lakukan atau mereka kerjakan. Ya, teman-teman, di sini ada sebuah redaksi kabar ya, bahwa Allah menyertakan ya dalam wahyunya gitu kan, pujian atau balasan ya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, yaitu keberkahan dari langit dan bumi yang akan dilimpahkan ya, yang akan dilimpahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi di situ ada ayat ya yang dia memberikan disertai pujian Allah, bahwa Allah akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Kemudian bertakwa berarti di sini adalah sebuah talab itu adalah perintah atau tuntutan ya, tuntutan gitu kan, agar kita itu mendapatkan berkah dari Allah. Maka di sini yang pertama harus dilakukan seorang mukmin itu adalah beriman dan bertakwa. Kemudian dalam ayat itu juga Allah mengatakan, ketika penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, maka orang-orang yang bertakwa tadi ya, maka Allah akan memberikan siksa ya. Jadi ketika penduduk negeri mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang telah Allah perintahkan, maka kata Allah mereka akan kami siksa. Nah, ayat ini adalah sebuah zazim, sebuah indikator yang tegas gitu ya, bahwa perintah takwa itu adalah wajib. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketika hari ini kita berpuasa di tengah pandemi gitu ya, maka ini harusnya menggugah kesadaran kita untuk bersegera
bersegera kembali kepada Allah, bersegera bertakwa kepada Allah, baik individu maupun secara kolektif bersama dengan masyarakat, ya. Karena disinilah momen bagi kita ketika Allah memberikan sebuah wabah, musibah, ya, dia bisa menjadi musibah, dia juga bisa menjadi ujian, gitu kan. Musibah ketika ada kezaliman yang dilakukan oleh manusia, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, sebagaimana ayat dalam Al-Quran tadi, surah Al-A'raf tadi, gitu ya, ketika Allah mengatakan seandainya penduduk bumi tadi beriman dan bertakwa, Allah berikan berkah. Nah, tetapi ketika mereka mendustakan, ya, mendustakan ayat-ayat Allah, maka yang akan Allah lakukan itu adalah akan memberikan siksa atas apa yang mereka kerjakan. Dan di sini adalah momen bagi kita untuk banyak bertaubat kepada Allah atas apa dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Kemudian di sini juga adalah momen bagi kita untuk mempelajari Islam itu lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, karena mungkin dulu, gitu ya, dulu kita sangat asing terhadap Islam. Kita taunya Islam itu menjelaskan tentang sholat, zakat, puasa, gitu kan. Tetapi ternyata Islam itu sangat-sangat luas sekali. Islam mengatur bagaimana ibadah kita, Islam mengatur bagaimana pakaian dan akhlak kita, Islam juga mengatur bagaimana muamalah kita. Sudahkah kita mengamalkan Islam ini sendiri dalam seluruh kehidupan kita, atau Islam ini masih bisa kita amalkan sebagian-sebagian saja? Maka di sini saya mengajak teman-teman semua, gitu kan, yuk mari kita belajar Islam lebih dalam, yuk mari kita bersegera untuk taat kepada Allah, bersegera untuk melaksanakan syariat-syariat Allah. Ya, demikian sharing kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jika itu adalah baik, maka kita ambil dan kita amalkan. Jika itu adalah kekeliruan, maka kekeliruan itu adalah berasal dari saya pribadi. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.